Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi di channel Ponsel Heboh. Di video kali ini saya akan tes antara kedua handphone ini, Redmi Note 10 Pro dan Realme 8. Karena kedua handphone ini berada di kelas harga yang sama ya, dan mudah-mudahan di akhir video ini kalian udah bisa menentukan mau pilih handphone yang mana kalau mau buat gaming. Saya akan tes koneksi, tes gaming, tes baterai, dan cek suhu kedua handphone ini setelah memainkan beberapa game yang populer saat ini. Tapi sebelumnya kita lihat dulu gimana spek prosesor dari kedua handphone ini ya. Pada Redmi Note 10 Pro dilengkapi Snapdragon 732G, dan yang saya punya ini kapasitas RAM-nya itu 6GB per 64GB. Kalau yang RAM 8GB itu harganya udah hampir 4 jutaan, jadi udah nggak sekelas sama Realme 8 ini. Tes benchmark menggunakan Antutu, handphone ini dapat angka 320 ribuan untuk yang versi 9 ya, versi terbaru yang masih beta. Sedangkan untuk Realme 8, prosesornya itu menggunakan chipset MediaTek Helio G95 dengan kapasitas RAM yang ini tuh 8GB per 128GB. Ini prosesor yang sama dengan pendahulunya yaitu Realme 7 ya. Tes benchmark menggunakan Antutu versi 9, handphone ini menghasilkan skor di angka 342 ribuan. Lebih tinggi sedikit dari Redmi Note 10 Pro, tapi mungkin karena perbedaan RAM tadi ya. Oke, sebelumnya kita coba tes dulu kecepatan koneksi dari kedua handphone ini menggunakan speedtest.net. Sebentar, kita unlock dulu. Oke, kita tes dulu kecepatan koneksi antara kedua handphone ini menggunakan speed test. Ya, ini kecepatan downloadnya mentoknya di 33 Mbps, dan untuk uploadnya stabil di angka 48 kayaknya ya. Ini 48 Mbps. Oke, udah selesai. Sekarang kita coba yang Realme 8. Ini dia kayaknya stabil di 42 Mbps untuk downloadnya, sedangkan untuk uploadnya wah langsung melesat ke 48 47. Oh, dapatnya di 48,3 Mbps. Sekarang kita masuk ke tes gaming ya. Kita mulai dari si Redmi Note 10 Pro ini dulu. Oke, pertama kita coba dulu handphone Redmi Note 10 Pro ini ya. Dan sebelum mulai kita cek dulu suhunya. Di bagian belakang suhu tertingginya itu tercatat 39 derajat Celcius. Agak panas karena saya baru aja setting handphone ini tadi. Kemudian tuh bagian depannya juga tercatat tertingginya itu di 39 derajat Celcius. Terus untuk baterainya kita cek dulu sebelum main. Sekarang ini baterainya 63% ya, dan jamnya itu pukul 1:58. Untuk game pertama saya coba salah satu game paling favorit saat ini yaitu Mobile Legends. Dan seperti yang terlihat pada settingannya bisa rata kanan dengan grafisnya itu bisa sampai ke ultra. Wah, cukup tinggi ya. Sedangkan untuk gameplaynya sendiri sangat smooth dan lancar. Saya senang pakai Redmi Note 10 Pro ini main game karena layarnya itu lebih besar. Kalau buat game ini sepertinya nggak ada masalah ya. Buat ikut kompetisi juga masih recommended sekali nih. Ditambah lagi sensasi suara stereo speakernya nih yang memang buat suaranya jadi lebih mewah lagi. Kemudian kita coba game COD Mobile, game yang sering saya mainkan sekarang ini. Grafis tertingginya bisa di very high dengan frame rate very high juga. Sedangkan kalau mau frame rate-nya itu max, grafisnya itu mentok di very high. Game ini juga terasa sangat lancar ya. Frame drop juga nggak kerasa selama saya memainkan game ini, semuanya lancar. Jadi kalau kalian senang sama game ini maka pakai Redmi Note 10 Pro, nggak ada masalah, semuanya lancar dan smooth. Standing by. Repeat. UAV recon is standing by. Predator on standby. Predator missile on standby. Hostile hunter killer drone inbound. We're losing this fight. Bring it up, squad. The enemy is jamming our. Lalu kita masuk ke PUBG. Grafik smoothnya bisa sampai ke ultra. Begitu juga dengan balance
Sedangkan untuk tertingginya itu mentok di HD dengan frame rate high. Dan saya sarankan sih pakai Smooth Ultra aja ya biar enak. Untuk gameplaynya lumayan lancar, masih enak lah ya, apalagi gyroscope-nya itu udah hardware jadi terasa mulus-mulus aja. Untuk dipakai buat kompetisi juga masih oke-oke aja nih menurut saya, dan masih hitungan sangat nyaman lah. Dan terakhir ke game Genshin Impact. Untuk game berat satu ini, Redmi Note 10 Pro dapat settingan defaultnya itu di low, nggak bisa ditinggiin lagi ya. Begitu juga dengan settingan lainnya, dapat low dan mentok juga di 30 frame per second. Saya nggak mainin game ini ya, jadi saya nggak terlalu bisa menilai. Yang pasti menurut apa yang saya rasakan, masih terasa smooth-smooth aja. Tapi nggak tahu ya, kalau misalnya dapat adegan berantem yang rame-rame gitu, nggak tahu ada frame drop apa enggak. Saya juga memainkannya kurang lebih 10 menit aja. Setelah selesai, suhu yang terasa pada body handphone ini terasa cukup panas dan pantas aja memang karena mencapai 48 derajat Celcius. Tapi untuk bagian atas saja ya atau dekat kamera, jadi belum terasa mengganggu sekali. Sekarang pukul 3:31, berarti saya sudah bermain selama 1 jam 33 menit kurang lebih. Dan baterainya itu sekarang tinggal 36%. Artinya berkurang sebanyak 27% aja, ya masih wajar lah ya. Dan sekarang lanjut ke Realme 8. Cek suhu dulu sebelum main, tertingginya ada di 31 derajat Celcius dan baterainya ada di angka 42%. Sekarang itu pukul 8.35 ya. Game pertama Mobile Legends juga, sama kayak Redmi Note 10 Pro, bisa rata kanan. Cuman bedanya grafisnya paling tinggi itu di high saja. Tapi kalau buat performanya sih masih sangat lancar jaya ya, apalagi game Mobile Legends ini. Masih terasa sangat ringan sekali lah kalau pakai Realme 8 ini. Ikut kompetisi pakai handphone ini juga pastinya udah sangat cukup ya, mantap lah pokoknya. Lanjut ke COD Mobile, sama kayak Redmi Note 10 Pro, grafik quality very high, framenya juga bisa di very high. Sedangkan kalau pakai frame rate max, grafik quality-nya turun ke high saja. Untuk gameplaynya juga lancar, dan kalau menurut saya main COD Mobile di handphone ini terasa lebih smooth dan lebih lancar pakai Realme 8 ini dibanding dengan Redmi Note 10 Pro. Walaupun layarnya terasa lebih kecil dan suaranya nggak sekenceng dan semewah di Redmi Note 10 Pro tadi. Lanjut ke game PUBG Mobile, sama aja ya kayaknya, buat grafik smooth dan balance, dapat frame rate-nya itu di ultra, sedangkan mentoknya itu sampai di grafis HD aja. Gyroscope-nya juga lancar pakai handphone ini, dan kalau apa yang saya rasakan, pakai handphone ini terasa lebih lancar main game PUBG dibanding Redmi Note 10 Pro. Ya mungkin aja karena kapasitas RAM-nya yang lebih gede. Yang pasti main game PUBG sangat lancar dan smooth, frame drop atau nge-lag juga nggak kerasa, jadi aman-aman aja ya. Terakhir lanjut ke Genshin Impact. Pada Realme 8 dapat settingan yang lebih baik dari Redmi Note 10 Pro. Jadi defaultnya itu dapat grafik medium, jadi lebih lumayan lah ya. Dan seperti yang saya bilang tadi, saya nggak main game Genshin Impact, jadi nggak bisa sampai ke level yang tinggi yang efeknya itu lebih rame. Jadi saya nggak bisa menilainya. Tapi kalau level baru main seperti saya ini, semuanya terasa lancar-lancar aja. Masih bisa lah main Genshin Impact pakai Realme 8 ini. Setelah selesai bermain, body dari handphone ini terasa adem-adem aja, nggak kayak Redmi Note 10 Pro tadi.
Suhu yang tercatat pada bagian layarnya tertingginya itu 44 derajat Celcius dan pada bagian belakangnya tertingginya itu tercatat 43 derajat aja. Jadi masih lumayan adem. Soalnya juga bagian belakangnya ini terbuat dari plastik atau polikarbonat, jadi nggak terlalu menghantarkan panas. Saya sudah mainin game pakai handphone ini selama kurang lebih 1 jam 21 menit dan baterainya itu sekarang menjadi 21%. Jadinya berkurang sekitar 20% aja. Jadi cukup impresif juga ya baterai handphone dari Realme 8 ini. Oke semua, itu dia tadi tes singkat buat main game, cek baterai dan cek suhu antara kedua handphone ini. Dan hasilnya keduanya sama-sama enak buat main game. Bahkan kalau buat kompetisi juga udah layak ya make kedua handphone ini. Walaupun memang si Redmi Note 10 Pro ini bodinya itu lebih panas karena bahan back covernya itu yang terbuat dari kaca. Tapi kelebihannya si Redmi Note 10 Pro ini layarnya itu lebih luas, lebih enak dan lebih nyaman buat main game. Dengan syarat kalian itu nggak keberatan dengan bodinya yang bongsor ini ya, yang mungkin lebih berat dan kalau ditaruh di kantong mungkin kurang nyaman. Sementara kalau si Realme 8 ini bodinya itu lebih compact, layarnya lebih kecil dan kalau buat performa main gamenya saya sih lebih suka si Realme 8 ini. Kalau kalian minat mau beli antara kedua handphone ini, link pembeliannya sudah saya sertakan di kolom deskripsi di bawah ya. Seperti biasa pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana. Selamat berpuasa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.